Malam itu, lingkungan di San Jose, California, terlihat seperti malam biasa. Tidak ada suara tembakan, tidak ada teriakan minta tolong yang terdengar jauh. Namun di balik pintu sebuah rumah sederhana, sebuah keluarga sedang mengalami mimpi buruk terburuk dalam hidup mereka. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun, akan diculik dari rumahnya sendiri. Namanya, Jeanette Tamayo. Dan kasus ini, akan membuat seluruh California menahan napas. Jeanette Tamayo adalah anak biasa, masih duduk di bangku sekolah dasar, tinggal bersama keluarganya di kawasan perumahan San Jose. Tidak ada catatan konflik, tidak ada ancaman sebelumnya, tidak ada tanda bahwa seseorang mengincarnya. Keluarga Tamayo hidup sederhana, lingkungannya tenang, tetangga saling mengenal. Inilah yang membuat kasus ini mengejutkan. Karena penculikan ini, bukan terjadi di jalanan gelap, bukan di gang sepi, tapi di dalam rumah korban sendiri. Tanggal 6 Juni tahun 2003, di malam hari, seorang pria masuk ke rumah keluarga Tamayo. Bagaimana ia bisa masuk, masih menjadi bagian dari penyelidikan. Yang jelas, situasi berubah dalam hitungan detik. Terjadi perlawanan. Ibu Jeanette dan saudara laki-lakinya mencoba menghentikan pelaku. Namun pelaku lebih kuat. Ia melakukan kekerasan fisik. Keluarga dipukul dan dilumpuhkan. Lalu, Jeanette dibawa pergi. Tidak ada surat tebusan, tidak ada pesan, tidak ada petunjuk jelas. Hanya rumah berantakan, dan satu anak yang hilang. Polisi San Jose bergerak cepat. Kasus ini langsung dikategorikan sebagai penculikan anak berisiko tinggi. Lingkungan dipasangi garis polisi. Media datang. Helikopter berputar di udara. Polisi bahkan merilis rekaman CCTV dari lingkungan sekitar. Sebuah langkah-langkah. Rekaman itu memperlihatkan sosok pria membawa seorang anak. Wajahnya tidak jelas, tapi cukup untuk membuat publik merinding. Seluruh kota mulai bertanya, apakah Jeanette masih hidup? Setiap jam terasa seperti satu hari. Statistik tidak berpihak pada korban penculikan anak. Semakin lama hilang, semakin kecil harapan. Relawan turun ke jalan, poster ditempel di mana-mana. Warga berjaga sepanjang malam. Keluarga Tamayo hidup dalam ketidakpastian. Mereka tidak tidur, tidak makan dengan tenang. Setiap dering telepon bisa jadi harapan atau kabar terburuk. 2 hari kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di East Palo Alto, sekitar 30 mil dari San Jose, seorang anak perempuan muncul di sebuah toko kecil. Ia terlihat ketakutan, lelah, dan kebingungan. Pemilik toko menyadari ada yang tidak beres. Polisi dipanggil, dan tak lama kemudian, kabar yang ditunggu-tunggu datang. Jeanette Tamayo ditemukan hidup. Seluruh kota lega. Media menyebutnya keajaiban. Namun, pertanyaan baru muncul. Bagaimana ia bisa sampai di sana? Apa yang sebenarnya terjadi selama 2 hari itu? Selama penyekapan di sebuah rumah di East Palo Alto, Jeanette melakukan sesuatu yang bahkan orang dewasa pun akan sulit melakukannya. Dia menghitung setiap belokan mobil. Dia mendengarkan suara di luar. Apakah ada suara kereta? Apakah ada bau tertentu? Puncaknya adalah saat dia berpura-pura sakit. Jeanette tahu dia butuh jalan keluar. Dia mengaku sesak napas karena asma, meskipun dia cukup sehat saat itu, dan meyakinkan Cruz bahwa dia bisa mati jika tidak mendapatkan obat atau udara segar. Ini adalah pertaruhan nyawa yang sangat cerdik. Entah karena rasa bersalah yang mulai muncul atau karena kelelahan mental menghadapi kecerdikan Jeanette, setelah 2 hari, Cruz menyerah. Dia menurunkan Jeanette di dekat sebuah toko. Setelah Jeanette diamankan, polisi mulai menyusun potongan puzzle, berdasarkan keterangan korban dan bukti fisik. Seorang tersangka berhasil diidentifikasi. Seorang pria dewasa yang kemudian ditangkap di wilayah San Jose. Ia ditangkap melalui penggerebekan tim SWAT pada dini hari Senin, tanggal 9 Juni tahun 2003. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena Cruz sempat memberikan perlawanan fisik yang hebat dan baru bisa dilumpuhkan setelah gigitan anjing polisi. David Montiel Cruz, yang juga dikenal dengan nama alias Enrique Sosa Alvarez, ia tinggal di wilayah DR Wellway, San Jose, hanya sekitar 1 mil, sekitar 1,6 km, dari rumah keluarga Tamayo. Penyelidikan mengungkap adanya hubungan tidak langsung. Cruz tinggal di sebuah rumah bersama seorang wanita dan anak-anaknya. Anak-anak yang tinggal di rumah Cruz tersebut ternyata adalah teman sekolah atau teman bermain Jeanette di tahun sebelumnya. Hal ini menjelaskan bagaimana Cruz bisa mengetahui jadwal dan lokasi rumah Jeanette.
Pihak kepolisian San Jose menyatakan bahwa motif utama penculikan ini adalah kekerasan seksual. Selama penyekapan, Cruz tidak hanya melakukan kekerasan seksual, tetapi juga sempat mencoba membunuh Janet dengan cara membekapnya menggunakan bantal, sebelum akhirnya ia luluh oleh permohonan dan kecerdikan Janet dalam berkomunikasi. Cruz tidak tinggal sendirian, ia tinggal di sebuah rumah di Darwell Way, San Jose. Di rumah tersebut, ia tinggal bersama seorang wanita yang dilaporkan sebagai kekasih atau kerabatnya serta beberapa anak kecil. Inilah jembatan mengapa ia bisa menargetkan Janet. Anak-anak yang tinggal di rumah Cruz adalah teman sepermainan Janet. Saat polisi melakukan pengepungan di rumahnya pada Juni tahun 2003, anggota keluarga yang ada di sana dilaporkan sangat terkejut. Wanita yang tinggal bersamanya awalnya tidak percaya bahwa Cruz terlibat dalam penculikan nasional yang sedang disiarkan di seluruh televisi. Namun, bukti keberadaan Janet di dalam rumah tersebut, seperti barang yang tertinggal dan pengakuan Janet tentang detail rumah, tidak bisa dibantah. Keluarga Cruz dianggap sebagai keluarga kelas pekerja biasa di lingkungan tersebut. Cruz sendiri dikenal bekerja serabutan, termasuk pernah bekerja sebagai tukang cat. Penampilannya yang tampak normal, dan latar belakang keluarganya yang memiliki anak-anak kecil membuat para tetangga tidak menaruh curiga bahwa ada seorang predator yang tinggal di antara mereka. David Montiel Cruz akhirnya dinyatakan bersalah atas berbagai dakwaan berat, termasuk penculikan, percobaan pembunuhan, penyerangan dengan senjata mematikan, serta beberapa dakwaan kekerasan seksual terhadap anak. Ia dijatuhi hukuman lebih dari 100 tahun penjara tanpa kemungkinan bebas bersyarat yang segera, memastikan ia menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Yang membuat kasus ini jauh lebih mengerikan adalah betapa dekatnya David Montiel Cruz dengan kehidupan sehari-hari Janet. Cruz bukanlah orang asing yang muncul dari kegelapan. Ia adalah penghuni sebuah rumah di Darwell Way, hanya berjarak beberapa blok dari rumah keluarga Tamayo. Janet Tamayo adalah salah satu dari sedikit korban penculikan anak yang berhasil kembali hidup. Namun kisah ini bukan sekadar kisah keajaiban. Ini adalah peringatan bahwa keamanan bukan soal tempat, tapi kewaspadaan. Bahwa satu malam bisa mengubah hidup selamanya. Dan bahwa di balik berita besar, selalu ada anak kecil yang hanya ingin pulang ke rumah. Janet Tamayo saat ini bekerja sebagai petugas penegak hukum. Terinspirasi dari detektif yang menyelamatkannya, Janet memutuskan untuk mengubah traumanya menjadi misi untuk membantu orang lain. Keputusannya untuk bergabung dengan kepolisian merupakan bentuk dedikasinya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari masa lalunya sebagai penyintas.